Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Aqimus salah, dirikan salat dengan ketentuan-ketentuan. Oh, saya nggak sanggup berdiri, duduk, Artinya apa? Boleh memilih-milih. Ada nego, ada keringanan. Perintah itu ada keringanan. Tapi ketika larangan, kenapa sedikit? Walaupun sedikit, larangan itu tidak boleh setengah-setengah. Harus 100% kita tinggalkan. Tidak boleh main judi, Pak. Oh, baca undang je, baca undang ya. Ke gura-gura, anjir cin, Pak. Judi juga namanya. Ya. Nak boleh main judi, nak boleh berzina, nak boleh mencuri. Saya mencuri sedikit saja, nak boleh juga, ya, Pak. Harus meninggalkan 100%. Itu kalau larangan. Maka larangan itu sedikit dalam Al-Quran atau dalam hadis, tetapi nilainya itu apa? Harus tinggalkan 100%. Tidak boleh setengah-setengah. Tapi kalau perintah Allah boleh, Pak. Kenapa boleh? Sejauh kemampuan kita. Puasalah kamu. Umanya hantar kok puasa akibat. Aja dengan puasa ada, harus bayar puasanya. Ya, harus kata puasa yang sudah ditinggalkan itu. Jadi boleh. Artinya apa? Boleh diberikan keringanan. Saya dalam perjalanan boleh nggak salat 2 rakaat? Boleh, salat jamaah kasar nanti. Antara zuhur dan asar sudah dijamak di kasar lagi dua-dua. Boleh, ya, Pak. Ini artinya apa? Keringanan di dalam perintah. Tapi dalam larangan tidak ada keringanan sama sekali. Larangan memang harus kita tinggalkan. Ya. Ini yang dimaksudkan dengan khudhu ma atainakum biquwwah. Arti biquwwah di sini, kalau di dalam bahasa Arabnya itu dalam terjemahan dengan kuat, peganglah dengan kuat. Maksud pegang dengan kuat apa? Jalankan apa yang ada di dalam Taurat, patuhilah isi Taurat. Ini seperti yang Rasulullah katakan. Nanti umat di akhir zaman nanti seperti buih di tengah lautan. Nanti ijih lomba ibnu mulai gede. Maksudnya apa? Umatnya hanya jelah domba kambing. Ikalan kau ini pegak cip. Umat kai pegak. Ja ji pegak lebat. Ketika melihat orang lain lagi, kalau ja lom pegak lom. Nak tahu dia, enggak tahu mau buat apa. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Addu 'alaiha bin nawajis." Artinya gigitlah sunnah itu dengan kuat sekali. Jangan kamu lepaskan lagi Al-Quran dan sunnah. Jangan lepaskan Al-Quran dan sunnah. Kalau enggak apa? Kamu akan terombang-ambing. Maka segala sesuatu rujuklah kepada Al-Quran. Segala sesuatu rujuklah kepada sunnah. Supaya kita tidak terombang-ambing. Ya. Hana terombang-ambing. Kalau orang lain ngomong begini, ini haram, kita lihat Quran. Nah, haram, hana, bertikan. Ya. Oh, haram, kalau hadis nah, ya, Pak. Oh, hana berarti kan, ya, Pak. Ya. Jadi jangan kita terombang-ambing, enggak tahu mau apa kita lakukan, Pak. Hana terbuku kita lakukan. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini maksud biquwatin. Artinya apa? Bitta'ati wa sabri. Dengan ketaatan dan dengan sabar dalam menjalankan perintah. Kita begitu juga. Ketika kita mendengar ayat kutiba alaikumusiyam, kita jalankan perintah itu. Kenapa? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa bulan Ramadan. Kemudian bagaimana menjalankannya? Bisabri, dengan kesabaran. Arti sabar apa? Sabar terus menjalankan perintah Allah apapun resikonya. Salat kapanpun ada, apapun resikonya. Ya, Pak. Harus kemayang, Pak. Oh, saya dalam peperangan, ada salat dalam perang, ada salat dalam perang. Setengahnya lagi salat, setengah jaga-jaga dengan senjata, Pak. Jaga senjata. Setelah mereka mau habis, yang dengan senjata ini lanjut lagi, sehingga yang depan ini bangun, kemudian mereka siap dengan senjatanya. Kemudian di dalam fikih juga, dalam fikih salat ketika dalam perang. Kalau musuh di depan, bagaimana kita salat? Kalau musuh di belakang, bagaimana kita salat? Musuh di samping, bagaimana kita salat? Kalau musuh sudah dekat sekali, bagaimana posisi salat kita? Bahkan di dalam Al-Quran juga diungkapkan, farijalan au rukbana. Bisa salat sambil berjalan, bahkan menunggangi kendaraan, nih, Pak. Sambil naik kendaraan kita salat, atau sambil berjalan, Allah Akbar. Salat terus berjalan. Au farijalan au rukbana. Jadi tidak boleh tinggal salat sama sekali. Ya, tinggal nggak boleh. Tetapi diberikan keringanan. Boleh sambil berjalan, boleh di atas ini, tidak mesti di musala, tidak mesti di masjid. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ini poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ya, cuma. Ya, ini apa maksud kalimat ini, Pak? Ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, yang ada di dalam Taurat.
Maka kalau kita bagaimana mungkin tahu isi Taurat kalau tidak mempelajari Taurat? Tapi sekarang nggak perlu lagi kita mengetahui Taurat. Kenapa? Semua sudah ada dalam Al-Quran. Kita tidak mungkin mengetahui hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran tanpa kita membaca Al-Quran. Kita tidak tahu apa janji Allah dalam Al-Quran tanpa membaca Al-Quran. Maka ini momen di bulan Ramadan. Paling enggak kita khatam 30 juz bulan Ramadan ya Pak. Kita paksa diri untuk khatam. Paling enggak ada terjemahan lah di samping Pak. Ya, di samping. Paling enggak nanti meninggai. Paling enggak nalah 3 khatam. Tumudi 3 ke khatam Quran ya Pak. Paling tidak ya Pak. Atau paling tidak apa? Kita memahami apa yang kita baca Pak. Ada terjemahannya Pak. Paling enggak kita tahu. Ya Pak. Ini yang dimaksud dengan wadhkuru ma fihi. Jadi artinya apa? Ingatlah apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ini kalau kita tafsirkan dengan tafsir kekinian. Artinya kalau kita banding-bandingkan dengan Bani Israel untuk memegang Taurat. Maka pelajarilah Al-Quran, bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, tadabburlah Al-Quran. Dan jalankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Tattaqun pada ayat ini, itu yang dimaksud apa? Tattaqunal ma'asi. Ya, apa tattaqunal ma'asi? Mudah-mudahan kalian tidak berbuat maksiat lagi. Dengan dekat dengan Taurat, kalian tidak berbuat maksiat lagi. Dengan kita dekat dengan Al-Quran, maksiat kita tidak buat lagi. Ini maksud la'allakum tattaqun. Beda dengan nanti la'allakum tattaqun pada puasa Ramadan. Pada puasa Ramadan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan puasa Ramadan itu bisa membentuk karakter kalian. Bisa menghilangkan penyakit dengki. Bisa menghilangkan penyakit syirik. Bisa menghilangkan penyakit kufur. Bisa menghilangkan bakhil, Bakhil kita hilangkan bisa di bulan Ramadan, menghilangkan sifat bakhil. Bagaimana caranya? Maka Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, seseorang kalau ingin menghilangkan kebiasaan tabiat jelek dia, biasakanlah sesuatu hal itu selama 40 hari. Ada orang kerit, orang bakhil. Kalau ada orang bakhil, ada obatnya Pak. Nah obat. Bagaimana obatnya? Siapkan duit untuk 40 hari. Rp1.000 saja menyuruh kredit harga. Ya, 500 kan ada mungkin 500 rupiah, 1.000 mendang. Rp1.000. Setiap hari bersedekah Rp1.000 Pak, Rp1.000 selama 40 hari. Dalam teori Imam Ghazali, hari ke-41 seorang itu sudah nikmat dia, ridha dia Pak. Kenapa? Karena sudah terbiasa walaupun dengan hal yang kecil. Makanya nanti ketika hari 41 dia ada merasa kehilangan ketika hendak bersedekah. Nyopul yang kurang lah. Oh, hendak sedekah lah. Maka dalam konsep beliau, 40 itu bisa menghilangkan sifat bakhil seseorang. Kalau ingin ribah begitu juga. Menghilangkan penyakit ribah, karakter ribah, itu mudah sekali. Selama 40 hari jangan pernah ngomongin orang lain. Selama 40 hari kita sabar. Nyobek ke kau. Bek ke kau. Tetapi kalau sudah 5 hari kita ngomongin orang lain lagi, mulai lagi dari awal. Harus 40 hari. Makanya nanti memang berat. Umah anak kegok berat. Orang kedua anak kegok berat. Tapi hari terakhir, ridha untuk tidak ngomongin orang lain sudah ada pada diri kita. Kita malas salat berjamaah. Biasakan salat berjamaah 40 hari. 40. 5 gawade 40 roh bayang ni Pak. Makanya kalau kita ingin melihat anak kita salat berjamaah di masjid, paksa dia 40 hari dulu Pak. Ini nak 40 hari, terserah anak setelah itu mau salat di masjid, terserah dah pegang Pak. Ya. Anak ini tidak tahu kalau salat di masjid 40 hari itu pembentukan karakter dia, supaya dia senang kepada ibadah salat. 40 hari betul-betul ya Pak. Salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat zuhur, salat asar, 40 hari. Kalau di tengah perjalanan putus, ulangi lagi dari pertama. Harus 40 hari, jangan putus-putus. Hari ke-41 kata Imam Ghazali, seorang itu akan nikmat dia melakukan salat berjamaah di masjid. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan satu ayat lagi nih, Pak. Tsumma tawallaitum mim ba'di dzalik. Ya, coba dibaca. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian. Ya, kabar paling loh. Tadi Allah mengatakan berjanji ya, katanya. Berjanji ya, cara berjanjinya bagaimana? Bukit Tur yang ini sama juga. Cara janjinya apa? Gempa tsunami. Makanya setelah gempa tsunami, ya Allah, lun akan taat, ya Allah, lun sembahyang, ya Allah, sembahyang. Yang dulu dia sudah putus hubungan silaturahmi, kah saudara ada saudara adanya, mohon lun. Tetapi kemudian ini kalimat summa itu menunjukkan kepada waktu yang lama. Summa itu ya dulu ala taba'udil ahwal, waktu yang lama. Dalam tenggang waktu yang lama, mereka mengingkari janji mereka dengan Allah.
Mereka tidak mau patuh kepada isi Taurat. Makanya yang berat di dalam Taurat itu apa bagi mereka? Mencuri itu potong tangan. Berzina itu harus dirajam memang. Ini bagi yang sudah menikah. Yang belum menikah harus dicambuk. Ini suatu hal yang berat bagi mereka. Sehingga apa? Hukum rajam, hukum potong tangan ditarik oleh mereka dan dibuang dari Taurat. Be'nale nan, Pak. Pegang tutarat ya, Pak. Kenapa susah? Karena mereka itu berzina, karena mereka mencuri. Maka orang yang takut kepada hukuman mencuri dan berzina, mereka penzina dan pencuri. Makanya kita ini tidak perlu takut kalau dikatakan di Acehnya harusnya hukum potong tangan, nggak perlu takut. Yang takut pencuri yang takut, Pak. Tapi kalau orang yang nggak mencuri nggak takut, alhamdulillah karena hukum potong tangan. Artinya apa? Sudah minim, pencuri minim. Alhamdulillah hanale sudah ada hukum rajam ya, Pak. Kita kan jilid saja, Pak, cambuk saja. Rajam kan belum ada lagi. Rajam itu apa? Sampai mati, Pak. Rombate, kalau kata Imam Syafi'i tidak kecil sekali dan tidak besar sekali, sedang-sedang. Artinya apa? Supaya dia itu merasa berjerah, ada efek jerah dan dilihat oleh orang lain. Kemudian tanam di dalam tanah, kemudian lempar dia sampai dia mati. Ini kan tidak ada, Pak. Ini ditakuti ini, Pak. Kenapa? Karena yang takut itu adalah orang yang berzina sendiri. Ya. Maka mereka tidak setuju. Anak baik begah hukumnya. Kenapa? Karena mereka sendiri yang berbuat itu. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Kemudian Allah jawab di sini, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Ya, coba. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang ya, apa maksud rugi? Kita coba lihat, kita punya seorang pegawai. Setelah itu pegawai sudah berjanji dengan kita. Pertama kita hukum dia dulu. Karena apa? Dia terlambat, dia berbuat kesalahan. Setelah itu dia buat kesalahan lagi. Setelah buat kesalahan, kita ancam dia, Pak. Buat perjanjian. Setelah itu apa? Dia melanggar perjanjian itu. Kita bagaimana, Pak? Yohana pakai eli, kakek pecat, pakai eli, Pak. Sudah berapa kali buat kesalahan, buat perjanjian, tidak ada lagi ini, tidak ada lagi. Tetapi Allah mengatakan tidak. Tidak saya hancurkan Bani Israel. Sampai sekarang kan masih ada Bani Israel. Maka Allah katakan walaula fadlullahi, ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, kalau bukan gara-gara Allah menerima taubat mereka Bani Israel sudah habis semuanya, Pak. Satu. Yang kedua, walaula fadlullah, kalau bukan gara-gara dikirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka setelah Nabi Isa kan Bani Israel. Maka akhirnya dikirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Mereka yang berbuat salah dulu bisa minta maaf, mereka bisa ikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang pada agama Islam. Tinggalkan yang enggak benar itu. Tinggalkan apa? Maka saya berikan kelapangan kepada mereka. Saya maafkan mereka gara-gara saya kirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Tetapi apa? Mereka tidak juga. Hana ke pemusnah haji. Walaupun kita berdoa kepada Allah. Doa kita apa? Ya Allah hancurkan Yahudi, ya Allah. Anak kepanco aja, Pak. Anak kepanco Yahudi, Pak. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, manusia itu diciptakan min ajal. Ajal itu buru-buru. Buru-buru bagaimana? Dua. Kita bicara tentang orang mukmin saja, karena mukmin dan kafir. Mukmin saja. Mukmin buru-buru supaya azab itu cepat-cepat menimpa orang kafir. Ini doa orang mukmin. Satu. Orang mukmin juga buru-buru supaya doanya cepat-cepat dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, saya ingin berbuat ini, kabulkanlah ya Allah. Ingin cepat-cepat ya, Pak, ingin cepat-cepat. Jadi makanya kalau masalah azab itu bukan urusan kita, bukan urusan kita. Boleh kita berdoa, tapi azab itu bukan urusan kita. Ini sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, Allah hancurkan Abu Sufyan. Nepanco Abu Sufyan, nepanconya, nepemati ya Allah. Turun ayat Al-Quran. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun, dalam surah Ali Imran. Itu bukan urusanmu ya Muhammad, ke urusan Rasul. Bukan urusanmu mengazab satu kaum, berdoa untuk kecelakaan satu kaum, atau berdoa untuk supaya suatu kaum bertobat kepada Allah. Itu bukan urusanmu. Kamu cuma mengajak saja. Fa innahum zalimun, saya tahu mereka zalim. Kalau sudah zalim, itu urusan saya dengan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keurusan itu. Kita bisa saja berdoa, tapi jangan sampai kita kembalikan doa kepada Allah. Ya Allah, kenapa tidak Engkau kabulkan doa kami ya Allah, menghancurkan Yahudi, kepoh orang-orang Palestina ya Allah. Ya, bukan tidak dikabulkan, itu bukan urusan kita. Walaupun kita minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala.
Menghadapi Muhammad ditegur oleh Allah. Tidak boleh seperti itu dia Muhammad. Minta kehancuran untuk Abu Sufyan, tidak bisa. Itu urusan saya, urusan kamu dakwah saja. Urusan saya menghancurkan, ya Mbak, menghancurkan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatuh, rahmat Allah. Apa itu rahmatnya, Mbak? Maka taubat itu sebagai rahmat. Ampunan itu sebagai rahmatnya. Jadi makanya begini, rahmat Allah itu datang kapan saja, bukan di awal Ramadan saja. Jadi makanya di dalam ini kan hadis dari Ibnu Khuzaimah, hadis ke 1877 ya. Hadis Ibnu Khuzaimah. Hadis ini hadis mungkar. Kalau di dalam kitab Ilalul Hadis, hadis ini hadis mungkar. Hadis tidak benar ini. Yang hadis mengatakan awaluhu rahmah, kemudian 10-nya lagi apa? Maghfirah, 10-nya lagi itqum minan nar. Hadis ini enggak jelas ini. Hadis enggak jelas. Kenapa? Rahmat Allah itu bukan di awal Ramadan saja, tapi di seluruh Ramadan, di seluruh bulan ini semua rahmat Allah. Mau taubat di bulan Syawal boleh juga, di bulan Syaban boleh juga. Hana meceh taubat di bulan Ramadan mah. Nanti na urang gara meninggal kan? Gara meninggal. Baik mati le. Untuk akhir Ramadan itu minan nar tu. Ini kan rahmatnya. Kalau engkau meninggal nanti di sini tidak dapat pengampunan dari ini api neraka. Karena apa? 10 hari terakhir pengampunan api neraka yang nak hebat. Umahan tangguh lilo kada mati lo nak hebat. Baik mati le. Nanti akhir Ramadan mati hebat. Kenapa? Akhir Ramadan itu minan nar. Pembebasan dari api neraka kapan saja kalau kita bertaubat. Kemudian rahmat Allah itu kapan saja kalau kita bertaubat. Kalau kita berbaik hati, rahmat Allah kapan saja datang. Bukan datang hanya di awal Ramadan saja, 10 Ramadan pertama, 10 Ramadan kedua, 10 Ramadan ketiga. Maka sebagai mengatakan hadis ini mungkar, hadis tidak benar ya Pak. Anak betul ya Pak. Ya. Sama seperti hadis sumu tasihu. Puasalah kamu akan sehat. Nahsyal berbohong. Dia mengatakan hadis ini dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas enggak pernah ketemu dengan periwayat hadis itu. Tapi kata beliau Pak, sumu tasihu dari Ibnu Abbas. Bohong dia Pak. Dia berbohong. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, lakuntum minal khasirin. Kalian akan rugi. Masuk rugi apa? Rugi dunia akhirat. Bagaimana rugi dunia akhirat? Di dunia sudah gundah. Makanya orang buat maksiat itu gundah hatinya. Di dunia saja sudah gundah dia, sudah susah. Apalagi waktu sakaratul maut lebih susah lagi dia. Apalagi ketika di alam barzah lebih susah lagi Pak orang buat maksiat. Maka janganlah buat maksiat. Kalaupun kita buat maksiat, minimalisirlah maksiat itu dan bertobatlah kepada Allah. Makanya maksiat itu kita sudah mentalimi diri sendiri yang bergamatir. Kita sudah membuat diri kita susah sendiri dengan buat maksiat itu. Cuma enggak usah kita buat maksiat. Kita jalani saya perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ketenangan jiwa akan selalu ada sama kita. Oh ini harum, dapat cok ada kau. Penada katanya dapat cok, hana dapat cok yang harum. Hana ada katanya apa? Enggak lapar kita. Apakah kita kalau berbuat tidak berbuat maksiat kita itu akan susah? Tidak, bahkan lebih senang lagi kalau tidak berbuat maksiat. Maka patuhilah perintah Allah. Maka Imam Jalalain di dalam tafsir beliau, visi misi hidup itu dua sebenarnya kata beliau. Al-amru wan nahyu. Bagaimana kita bisa menjalankan perintah, bagaimana bisa meninggalkan larangan, itu saja. Yang laudip. Oh puasa wajib, kita puasa. Oh sembahyang wajib, kita salat nih Pak. Oh ini haram, kita tinggalkan, itu saja. Kalau sudah jalani dua konsep ini, hidup kita bahagia selalu Pak. Maka Allah mengatakan apa? Ini namanya rizqul mau'ud. Ya, kalau kamu patuh kepadaku, akan aku jaga kamu. Maka ada dalam sebuah ayat Al-Quran Pak. Mungkin kita tidak yakin, kurang mungkin Pak. In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Kalau kita mau bersabar, kalau kita mau taat kepada Allah, siapapun tidak bisa menzalimi kita Pak. La yadurrukum kaiduhum syai'an. Siapapun dia, sehebat apapun dia kata Allah, tidak bisa menzalimimu karena saya jaga kamu kata Allah. Tapi dengan dua syarat. In tasbiru wa tattaqu. Kamu bersabar menjalankan perintahku, bersabar meninggalkan laranganku kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dan bertakwalah kepadaku. Niscaya apa? Siapapun yang ingin menghancurkan kamu, memudaratkan kamu, tidak bisa. Bagaimana Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, ingin memusnahkan Rasulullah SAW, ingin menganiaya, tapi tidak bisa Pak. Kan pada suatu hari kan dia siapkan duri dia siapkan Pak. Jadi duri dia siapkan, dia taburkan di jalan supaya Nabi Muhammad mengkemat ngenduro ya Pak. Rupanya apa? Dia karena sudah lelah menunggu Nabi Muhammad, Ummu Jamil duduk di atas sebuah batu Pak, dengan memegang duri itu Pak. Akhirnya apa? Mungkin karena sudah ajal ya Pak, ajalnya Ummu Jamil.
Diambilnya duri tadi, diikat di lehernya oleh malaikat Jibril dan ditarik ke bawah, Pak. Sehingga Ummu Jamil meninggal waktu itu, Pak. Ya. Artinya apa? Seorang yang ingin melakukan apapun dengan Nabi Muhammad tidak bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dua ini sudah ada, Pak. Nabi Muhammad sudah sabar dan sudah bertawakal kepada Allah apapun yang terjadi. Maka Allah katakan la yadurrukum kaiduhum syai'a. Apapun yang mereka lakukan tidak bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kamu sudah sabar menjalankan perintahmu dan kamu bertakwa kepadaku. Kalau tidak bagaimana? Minal khasirin. Kita akan rugi, Pak. Kalau kita tidak salat kita rugi. Kita tidak puasa kita rugi. Kita tidak berzikir kita rugi. Yang rugi kita diri kita sendiri, Pak. Hana rugi Pak. Ya, bahkan yang rugi ketika ngomongin orang lain. Ketika kita mengkritik orang lain, Pak, kritik pakar karu, Pak, kritik karu aja, Pak. Bukan kritik secara baik-baik. Ini wudunya salah menurut Al-Qur'an begini, menurut sunnah begini, akan baik-baik, Pak. Tapi enggak langsung mengatakan, oh nyokan, penghuni neraka lagi, nya, itilah neraka, langkrak neraka dan iti, Pak. Nya, kan pakar karu aja, Pak. Ya, Pak. Jadi artinya apa? Kalau kita pakar karu nenggok, itu yang rugi kita sendiri, Pak. Tak menak gok, yang rugi kita sendiri, Pak. Kita baca Quran yang untung kita sendiri, nggak baca Quran ya rugi juga kita, Pak. Ya. Jadi semua perintah dan larangan ini itu demi kemaslahatan kita sendiri. Ketika Allah mengatakan jangan kamu buat maksiat, kenapa? Karena hatimu gundah nanti kalau buat maksiat. Hana patih coba gak mati ketiga, Pak. Coba buat maksiat. Ketika kita buat maksiat, hati kita selalu mendadu, ya, Pak. Mendadu hati, Pak. Hana mengat dengan hana mengat, waduh hana mengat. Tapi coba kita tinggalkan maksiat, hati ini tenang sekali, Pak. Enak sekali, Pak. Coba baca Al-Quran, hati ini tenang sekali, enak sekali, Pak. Tapi cuma buat maksiat, hati ini mendadu aja, Pak. Maka karena tak pegang maksiat katanya, Pak. Dan susah selalu kita. Gara-gara apa? Gara-gara maksiat itu sendiri. Saya rasa cukup sekian. Insyaallah pertemuan selanjutnya lusa, ya, 2 hari lagi. Jadi besok nggak ada kita. Lusa nggak ada. Cuma ada ini, ada Ustaz apa namanya? Ustaz Mursalin Bercahaya. Besok Ustaz Mursalin. Mungkin saya 3 hari lagi nanti, Pak. Ya. Karena besok di dalam dagangan yang panduan depannya. Kita lihat jadwalnya, Hana tepat 5. Oh di Batu? Enggak, Batu sudah tadi malam. Ya enggak tahu juga entah di mana. Mudah-mudahan ada manfaat bagi lunduan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.